Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Info menarik nih, Justin Hubner, kemudian Tom Haye, ya, kemudian disusul Nathan Cho, ya, dan juga beberapa pemain ini sudah sampai di Australia, ya, Minggu ya. Kemudian ya, artinya ya di tanggal 18 itu teman-teman, di tanggal 18 itu hari Selasa itu baru lengkap. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena saat ini ya ada beberapa pemain yang mungkin ya ini juga sangat tidak bisa dipaksakan untuk segera bergabung ke Australia. Artinya pemain-pemain yang memiliki potensi untuk menjadi starter ini juga sepertinya ya dengan waktu yang sangat mepet, kemudian persiapan yang sangat mepet, ini sepertinya juga akan sedikit sulit ya, bisa dikatakan beradaptasi. Tapi yang jelas ya dengan pelatih baru ya Patrick Kluivert ya, kemudian asisten ya Alex Pastor, Dani Lamza dan lain sebagainya, itu sudah menurut saya ya ini sudah memberikan ya beberapa solusi untuk itu. Maka dari itu ya tadi ya saya sudah mendapatkan info bahwa para pemain sudah tiba di Sydney ya tadi siang, itu pelatih ya ofisial dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau saya lihat ya persiapan timnas Indonesia ini bisa dikatakan ya sama seperti kontestan pada umumnya ya. Jadi kita tidak bisa ya dalam hal ini mungkin menyalahkan ya kenapa ini klub tidak melepas. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang klub ini ya memang sesuai jadwalnya seperti itu, dan official break ya untuk jeda internasional ini sangat mepet waktunya, jadi kita tidak bisa menyalahkan klub ya. Dan juga ini pun juga sama dirasakan oleh timnas Australia loh. Nah, ini masih ada 6 pemain yang masih kumpul. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Itu untuk timnas Australia loh. Kalau hitung-hitungan jelas lah, Australia tuan rumah, jelas ingin ya menegosiasi klub agar segera melepas, tetapi tidak bisa. Sosok seperti Jackson Irvine juga belum sampai. Kemudian juga Cameron Vargas ya, pemain Ipswich Town ya yang berlaga di Liga Inggris juga belum datang. Kemudian juga ada beberapa pemain seperti Matthew Ryan juga belum datang. Hanya beberapa pemain yang ada di Asia yang sudah datang seperti Claude Goodwin yang berlaga di Liga Arab ya bersama Al Wahda. Nah, ini memang menjadi apa ya, bisa dikatakan tantangan lah. Kita tidak bisa menyalahkan masalah persiapan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan masalah persiapan karena ya ini lagi-lagi adalah bagaimana perang ya, strategi. Ya, jadi dalam hal ini ya, kalau saya lihat jelas ya Patrick Kluivert dan juga asistennya ini dituntut bagaimana bisa mengatur ya strategi melawan Australia dengan baik ya. Apalagi kalau kita lihat ya sekuat di official timnas Indonesia ya di kepelatihan itu hanya satu ya yang menjadi asisten pelatih, yaitu pelatih fisik ya. Nah, sisanya ya ini adalah memang dari Coach Patrick ya yang membawa langsung dari Belanda. Kita sudah memiliki video analyze ya, kemudian juga fisioterapi ya, kemudian juga beberapa tim ya dari development psikologis ya, dan juga beberapa tim lainnya. Dan ini memang diharapkan bisa segera cepat meningkatkan performa timnas Indonesia di 20 Maret dan juga saat melawan Bahrain. Artinya, ini bisa menjadi tugas yang sangat melelahkan bagi mereka ya. Karena memang kalau kita lihat ya, kita tidak ada waktu lagi untuk membangun chemistry. Ya, sangat tidak ada waktu lagi karena sudah saya jelaskan di awal. 17 ya, 17 Maret itu adalah tanggal terakhir ya. Bahkan ya, mungkin ada beberapa pemain yang tanggal 18 itu baru sampai. Ya, karena ya ini sangat mepet sekali. Jadi tanggal 18 mungkin sampai ya seperti sosok J ya, kemudian 19 itu mungkin nanti sudah mulai persiapan ya, latihan-latihan ringan, 20-nya main. Jadi memang tidak ada waktu panjang lagi teman-teman, apalagi kalau kita lihat saat ini sudah tanggal 16-17 ya. Kalian bisa melihat bagaimana persiapan timnas Indonesia ya,
Itu sangat mepet sekali. Tapi yang jelas ini sangat optimis sekali. Saya sangat optimis sekali karena pemain timnas Indonesia itu banyak sekali yang on fire. Nah, itu saja poinnya. Kalau mereka sudah mendapatkan jam terbang banyak di klub, ini bisa menjadi keunggulan ya. Bahkan sosok seperti Sandy Walsh ya, kemudian Jordi Amat ya, kemudian juga beberapa pemain lain ya, seperti Rizky Ridho ya, Muhammad Ferrari, kemudian Verndong, Dean James ya, kemudian Emil Audero, kemudian Martin Paes ya, Tom Haye, Ole Romeni, bahkan itu semuanya bagus karena mendapatkan jam terbang menit bermain ya. Tapi juga kita harus melihat beberapa sisi seperti Shane Patinama ya, kemudian juga Nathan Cho ya, Rafael Strike ya, Marcelino Ferdinand ya. Ada beberapa pemain yang dalam hal ini mungkin harus lebih bagaimana effortnya kepada klub. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya kalau mereka ya ini mendapatkan menit bermain. Tapi inilah sepak bola, teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan pemain. Yang jelas ini apa yang sudah saya katakan di awal. Ini adalah perang strategi dan ini sangat penting sekali ya untuk mengantisipasi gaya menyerang Australia. Karena Australia itu sangat cerdas sekali ya ketika melakukan counter attack. Tapi ya dengan transisi kepelatihan, nah ini lagi-lagi yang ingin saya bahas. Tidak selamanya transisi kepelatihan itu berjalan mulus. Dari sosok Graham Arnold ya, pelatih Australia, kemudian ke Alexander Popovich ini, jelas sekali perbedaan. Kalian bisa melihat data juga ya. Australia hanya menang 1 kali, sisanya imbang ya. Bahkan kalah. Artinya ya di bawah kepemimpinan pelatih baru itu juga tidak menjadi atau tidak bisa menjamin kesuksesan. Nah, timnas Indonesia jelas ini sedang masa transisi, tapi keunggulannya adalah bagaimana timnas Indonesia ini ya saat ini ya, bagaimana dari segi taktikal kemudian teknikal kita sudah menang ya. Bagaimana Alec Pastur ada di situ ya, kemudian juga ada Denny Lansat ada di situ, kemudian juga ada Gerard van der Berg ya, yang kalau kalian tahu CV-nya semuanya ini adalah mantan pelatih kepala ya, baik itu di tim usia muda klub Eropa ataupun juga di klub yang berada di divisi 2 ya, Liga Eropa. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ya sangat bersyukur di situ. Artinya perang strategi ini akan dimulai oleh Patrick Kluivert ya. Dan saya sangat yakin sekali ya dengan mengandalkan ya seperti sosok Ole Romeni, kemudian Dean James, kemudian juga Rafael Strike, kemudian Septian Bagaskara ya, dan juga beberapa pemain lain seperti Hoki Caraka, kemudian Ramadan Sananta. Itu rata-rata yang dipanggil oleh Coach Patrick itu adalah striker. Kalian bisa lihat antara back, tengah dan juga striker saat ini komposisinya sepertinya memang harus dibanyakan striker. Karena saat ini ya jelas ya finishing itu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Jadi para pemain striker ini ya seleksinya sangat ketat sekali. Karena dari 30 pemain ya sebenarnya yang dibawa itu 23. Jadi nanti akan ada 7 pemain yang tidak bisa didaftarkan ya saat menjadi daftar susunan pemain resmi ya. Tapi kalau saya lihat ya, dengan seperti ini 30 pemain yang dibawa ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia itu lebih mudah dalam memilih dan juga memilah pemain. Nah, ini pentingnya bagaimana kita memiliki banyak pemain yang memiliki potensi dan kita ya berada di fase yang tepat. Karena kalau kalian bisa melihat juga ya antara timnas Australia dan Indonesia ya gapnya itu jauh dari segi peringkat FIFA, tapi kualitas permainan kalau dilihat dari saat ini itu tidak terlalu jauh. Bahkan Australia pun banyak pemain yang sangat apa ya bisa dikatakan bergantung lah kepada tim nasional, saat ini tidak bisa bermain karena cedera. Itu bisa menjadi keuntungan. Yang jelas semoga saja walaupun ya para pemain ini tidak segera bergabung ya karena memang jadwalnya padat di klub ya, bisa segera ya beradaptasi dengan cepat bersama skuad nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia? Apakah kalian yakin ini akan jadi kemenangan ya di kandang Australia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.